sehingga minyak bisa mengalir sampai ke Dumai tanpa mengalami konjal atau pembekuan. Cukup, Oke Pak. ya, itu case nyata ya. Ini tahun 2017 2018 saya dipanggil Chevron ya untuk mendesain ulang perpipaan sehingga gimana caranya nggak terjadi konjel gitu ya. Konjel itu seperti apa? Mungkin saya perlihatkan videonya ya. Ini gambar konjel ya. Sampai harus apa ini? Memotong menggergaji pipanya ya untuk mengeluarkan padatan. Karena dia nggak reversible. Kalau minyaknya udah beku ya, susah kembali menjadi encer gitu ya. Justru gimana caranya pembekuan itu dihindari gitu. Jadi desainnya udah plus-plus ini ya, bukan hanya desain pipa. Pak, ini kan desain spesifik dari suatu gas di oil and gas. Nah, ini nanti desainnya memang spesifik ya ke oil and gas atas gas yang pernah saya alami gitu ya di Chevron. Sekarang namanya bukan Chevron tapi Pertamina Hulu Rokan ya PHR. Tapi nanti akan kita buat ini menjadi gas-gas general. Misalkan kalau ini pipa minyak, kalau gas gimana gitu ya dan seterusnya. Oke, ini datanya ya, crude API 19. API itu apa sih? API itu density, tapi kalau orang-orang minyak tuh nggak nyebutnya density ya. Mereka punya grand sendiri, namanya API. API itu apa? 141,5 dibagi SG dikurangi 131,5. Kalau kalian dulu ikut kuliah perancangan alat prosesnya, apa ya? Kok kuliah perancangan alat? Apa? Kuliah tingkat satu tuh namanya yang kalian bicara satuan dan seterusnya tuh ARP. Asas rekayasa, Pak. Nah, kalau ARP-nya kalian anu ya fokus, rasanya pernah dengar istilah API gitu ya. Pernah ya? Mm-mm. Sebenarnya density tapi dalam bentuk API gitu ya. Oke, rencananya akan dibuat dua line ya. Kenapa dibuat dua line? Pak, satu aja dibikin satu besar. Ingat ya, dalam suatu desain, apalagi di pabrik biasanya selalu dibikin dua. Jadi kalau ada satu flow kapasitas sebenarnya bisa dialirkan satu, bikin lebih besar dialirkan satu bagian. Tapi kalau terjadi trouble, nah itu masalah pompa mati, terus apa namanya bocor di satu fasilitas, kemudian ada masalah kebakaran dan masalah emergensi yang lain, ya sudah jadinya shutdown, nggak ada produksi, nggak ada minyak yang dialirkan gitu ya. Nah dibikin dua karena apa? Karena sebagai apa ya? eh, Proses yang menjamin keberlanjutan. Jadi kalau ada satu bermasalah maka bisa menggunakan lain yang satunya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah oke. Mereka menginginkan dua line karena biar satu terjadi trouble, minyak tetap bisa ngalir dengan lain yang satunya gitu ya. Nah, pompa yang tersedia itu discharge pressure-nya 430. Sementara ini menggunakan pompa lama ya. Mereka nggak ingin beli baru karena harganya mahal. Jarak 56, diameternya 30 inch. Apakah masih dibutuhkan diameter 30 inch? Yaitu yang akan kita bahas, yang akan kita desain ya. Clear, ini areanya gitu ya. Jaraknya sekitar berapa nih? 59 di sini ya, bukan 56 kalau lihat dari rute nih. Betul nggak? Kalau rute terjauh nih 71 ya. Rute terdekat 59 kilometer sebenarnya. Oke, ya dari tutup ke ujung ya, ujung ke ujung 59 anggap di sana karena fasilitas area untuk penyimpanannya itu nggak sampai di ujung mungkin ya. Jadi mereka menginginkan udah di jarak cukup 56 kilometer saja. Oke, clear. Untuk lebih detail melihat karakteristik minyaknya ya, coba kita lihat di mana ya saya simpen. Di hulu migas rasanya ada nih. Eh, sudah muncul videonya? Belum ada, Pak. Aduh, videonya kok nggak muncul? Sebentar. Nah ini ya kita lihat tuh. Kasihan ya bapak-bapak ini. Karena desainnya kurang teliti sehingga ketika terjadi pemadatan konjel akhirnya pipanya harus digergaji.
Oke, clear ya, kelihatan. Karena karakteristik duri itu heavy oil, Pak. Ya udah Pak, minyak kayak gitu nggak usah diurusin. Emang yang lain nggak ada yang bagus. Ya ada yang bagus tuh di Minas. Tapi minyak duri itu, kalau kalian tahu dari produksi nasional sekarang berkisar mungkin 800 ya maksimum. Itu minyak duri itu separohnya. Ya, dulu waktu 2017, 2018 saya hampir setiap minggu ke sana itu ya produksinya tuh 400.000 barrel, jadi 50% produksi nasional. Kalau ini mau diabaikan terus mau ngambil dari mana gitu ya. Kalau yang begini-begini nggak diurusin. Justru kita sebagai orang teknik kimia berpikir gitu ya gimana caranya ini tetap bisa diproduksi ya. Kelihatan ya? Halo? Tuh. Ini kalau kalian nggak, ini sebenarnya nggak terbatas ya, ini nggak boleh misalkan ada sampai orang lihat ini, tapi karena saya pernah ke sana, pernah audiensi, pernah diskusi ya, punya dokumen-dokumennya gitu ya, kalian kan tinggal lihat tuh kenyataan minyak mengalir tuh seperti ini, bayangin ya, ini heavy crude oil ya. Oke, kelihatan. Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, stop, saya perlihatkan lagi ya minyaknya. Open, mana nih? Open with FLG. Kamu buka, oke, yang keempat nih. Udah muncul, kita lihat ya. Tuh, kalian jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Ini minyak ya, bukan yang lainnya ya. Mm-mm. Ya, Akmalia ya, mikirnya jangan apa. Ini minyak ya, minyak kalian. Eh, eh, Mostly begitu banyak. Oke ya, itu yang disebut minyak API berapa tadi? 19 ya. Nah, kalian juga harus ini ya. Nah, karena di ISIS nanti kalian nggak menjumpai yang namanya eh, API masuk, kita masuknya tuh ke IPI berapa tuh nggak, kita nggak jumpai. Coba, jadi saya udah bikin persetaraan ya. Sebentar, mana nih? Udah muncul? Coba kalian capture di foto ini. Saya udah bikin persetaraan. eh Kalau di dalam HISIS itu kan adanya komponen hidrokarbon dari C1 sampai C30 ya. Oke ya, clear ya, nanti kalian lihat. Ini di record nggak? Oh, nggak di record ya, kalian bukan adminnya ya, nggak apa-apa lah, catat aja. Oke, kalau C1 itu apa? Gas metan ya. Gas metan, kenapa disebut paling atas C1 itu? Gas metan itu. Kok nggak C2 dulu baru C1 gitu? Atau C6 dulu yang paling atas? Kalau di ISIS kan begitu ya, paling atas selalu C1. Baru C2, baru C3, baru C4, C5. Kenapa begitu? Kevin, kenapa begitu? Mana Kevin? Nggak hadir rupanya. Pak. Nah, apa Kevin? Kenapa dalam di kan udah belajar ISIS, C1-nya itu di atas, C2 di bawah, C3 terus berurutan. Ini karena panjang rantai karbonnya, Pak. Dari yang terpendek dulu, kemudian yang terpanjang. Ya, itu jawabannya bocah TK. Nggak apa-apa, tapi betul juga karena semakin ke bawah semakin apa namanya panjang gitu. Coba tapi agak filosofis dikit lah, kan sarjana ini. Ya, Dika, coba bantu Kevin, bantu siapa tadi Kevin? Mana Dika?
Hadir, Pak. Iya, kenapa Dika? Oh, nggak Dari ada yang Dika sendiri tahu. masih masih sama kayak Kevin mungkin Pak pengetahuannya. Dari kemarin belajar ISIS ya, 1 semester. Oke ya, kita buka ISIS-nya. Oke, kita buka ISIS-nya. Oke. Nah ini ya, kalau buka ISIS, saya tuh license-nya sudah expire ya. Jadi kalau buka ISIS, ini kelihatan nggak di layar? Saya membuka WL admin. Halo? Kelihatan nggak? Terlihat, Semua. Kak. Ini ada WL admin, saya keluarkan jadi shotgun. Ya, jadi shotgun biar gampang. Karena ISIS kalau udah license-nya expire, nggak bisa dibuka. Ya, oke, jadi saya double klik. Yes ya, nanti kalian license kembali ya. Nggak nyampe 5 menit kok, cepet. Jadi kalau kali di antara kalian kalau wah apa nggak bisa dibuka ISIS-nya, ya dibuka license-nya itu udah expired ya, diulang. Add from file to server, ya. Nah, diambilkan license-nya ini, ya, correct. Ya, license. Nah, ambil lagi nih, open. Nah, itu namanya lagi nge-crack ya. Nah, ini lagi berjalan ya. Jadi nggak harus nunggu lama. Jadi walaupun belum selesai, kalau sekitar sudah 2-3 menit itu kita sudah bisa buka ISIS-nya. Coba kita buka ya ISIS-nya. Ini asisten saya mana ya? Asisten saya siapa namanya lupa? Raffi. Raffi, ya Pak. Raffi. Oke. Kelihatan ini aspennya lagi saya buka nih. Saya masih versi 86. Terlihat, Pak. Sedang loading. Karena versi yang lebih baru ya, saya pernah versi 11 gitu ya. Apa ya, ada pas ngerjain satu project dia nggak mau ngitung gitu ya. Jadi ya sudah. Tapi mirip-mirip, mulai versi 86 ya mirip-miripnya. Oh, masih belum bisa kan? Oh, berarti masih terlalu cepat. Coba, coba lagi. Berarti terlalu cepat hitungannya. Memang harus 2 menit minimal. Refresh. Ini sengaja saya buka karena biasanya apa nggak bisa dibuka ISIS-nya. Padahal kemarin bisa, iya. License-nya udah expire. Buka lagi ya. Nanti kita juga pakai MATLAB ya. Kalau udah belajar MATLAB kan. Nah, tapi nanti di ujung-ujung. Hmm, tuh, masih belum. Masih belum. Sabar berarti ya. Ya bagusnya saya sampai ini nih, sampai finish gitu ya. Tapi ya kan kadang nggak sabar. Udah 3 menit belum? Coba sekali lagi. Nah itu udah bisa ya. Oke. Nah ini udah bisa.
Oke, new ya. New di sini komponen list ya. Kelihatan nggak, Raffi? Lihat, Pak. Komponen list begitu kita add kan tadi ya, muncul, kita lihat barang-barang tuh kan, metan paling duluan kan. Metan gitu kan, etan, propen gitu kan ya. Eh, Coba kita tambahkan ya. Metan, lihat kenapa dia di atas, karakteristiknya kalian double klik sedikit di sini. Nah, harus mampu menjelaskan bahwa ya, oke, metan ini klik kritikalnya, MR-nya juga 16 ya iyalah. C14 CH4 C12 kan. Ya kan, karbon 12 H-nya itu ya 1 kali 4 CH4. 12 tambah 4 16 gitu ya. Tapi bilangan yang menunjukkan kenapa dia terasa paling atas itu normal boiling point minus 161,5. Bayangkan. Itu dia kenapa dia disebut gas. Artinya apa? Dia dalam kondisi cair itu jika ya temperaturnya minus 161. Oke, clear? Oke, Pak. Densitasnya kalau dalam satuan kilogram per meter kubik ya 299. Pak, kalau air 1000 ya itu air ya. Hmm, Oke ya, clear. Ada yang lebih susah, lebih dari ini. Ya, lebih gas dari metan ada nggak? Ada nitrogen. Dia dia normal boil point nitrogen itu minus 190. Ya. Mm-mm. Jadi paling paling gas itu adalah nitrogen. Oke. Kemudian kita tambahkan etan. Tuh ya. Kita lihat etan, klik di sini. Nah, kenapa dia ada kedua? Dia minus 88. Jadi untuk boiling point-nya, untuk mencairkan nggak harus minus 160. Oke ya. Karena boil point-nya lebih lebih rendah atau lebih tinggi? Ayo. Lebih tinggi, lebih rendah daripada gas metan. Tinggi, Pak. Lebih tinggi ya, karena kan dari negatif. Kalau tanpa negatif, gas metan tadi 160 lebih tinggi. Kalau ada negatifnya, ini lebih tinggi titik didihnya. Jadi mendidih cukup bisa mencair di temperatur minus 88 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi propen ya. Tuh, kita lihat ya, propen. Kritikalnya di minus 42. Jadi propen itu ada yang ada di tabung gas melon kita ya. Minus 42 dalam saya lupa ya, mengatakan ini dalam kondisi atmosferik ya, 1 bar. Kondisi tekanan ruang. Ya, tadi juga sama, metan itu minus 161 itu dalam keadaan tekanan ruang. Ya. Etan minus 88 tadi dalam keadaan tekanan ruang. Ini propen bisa mencair di minus 42 tapi dalam tekanan ruang. Karena apa? Karena kalau dalam tekanan yang lebih tinggi maka nggak perlu minus 42. Ya, nggak perlu minus 42, mungkin minus 5 derajat udah cukup. 0 derajat udah cukup kalau kita kompres dengan tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Ini khusus berlaku tekanan atmosferik. Ya udah Pak, ingat ya, kalian ingat gas yang muncul dari sumur permukaan itu ya 90% rata-rata ya, atau 80% ke atas itu C1. Halo, C1. C3 itu hanya sekitar paling tinggi 5-6%. Itu udah tinggi, rata-rata 4-3-4 ya. Ya udah Pak, kalau gitu C1 aja yang ditabung melonin. C3 kan sedikit di alam, kenapa itu yang ada di tabung melon gitu ya, sehingga kita harus kekurangan. 60% C3 kita itu impor loh. Kebutuhan dalam negeri cuma 40%. Kenapa?
Karena kalau kita mengalengkan C1 nggak bisa. Bayangin pada tekanan atmosfer dia harus suhu minus 161. Mau bikin kulkas gitu ya. Jadi nanti di luarnya kulkas dengan dinginnya minus 160 gitu ya. Di dalamnya tabung gas. Nggak mungkin. Ya. Jadi kalian kalau maksimum ya, kalau C1 karakteristiknya bisa cair di minus, ingatan saya ini kalau di kita geser ya, metan itu kan minus 161 ya, pada satu atmosferik. Sebenarnya bisa dia minus 100 derajat bisa cair. Nggak perlu minus 161. Minus 100 derajat bisa, tapi tekanannya harus 700 psi atau sekarang sekitar 50 bar. Bayangin. Jadi bisa saja dibuat tabung ya melon untuk gas metan, tapi dia harus tahan tekanan 50 bar ya. Kemudian suhunya berada di insulasi yang minus 100 derajat. Susah rasanya ya. Belum lagi kalau meleduk 50 bar, bayangin. Ya mungkin satu RT ya hancur gitu ya. Gas melon aja kalau meleduk satu rumah hancur. Padahal gas melon itu tadi propen isinya kan. Propen ini kan berapa tadi? Minus 42 ya. Kalau disimpan dalam atmosferik. Karena tekanannya tidak atmosferik itu bertekanan sekitar 3 bar ya. Atau 30 psi kali ya, lebih. Itu bisa cair di tekanan 0 derajat. Makanya kalau tempel suhu 0. Jadi minus 42 tuh atmosferik. Ya, sebenarnya dia bisa cair di minus 0 derajat bahkan positif. Tergantung tekanannya. Kalau tekanan sekitar 3 bar itu bisa 0 derajat lah. Ya, kalau kalian pencet itu kayak dingin kan di gas melon. 3 bar, tapi kalau meledak satu rumah hancur ya. Gimana kalau C1 disimpan 50 bar, bayangin. Nah, sehingga C1 walaupun jumlahnya banyak di alam tidak bisa ditabung gas melonin. Gitu ya. Yang bisa ditabung gas melonin hanya C4 karena dia punya properti temperatur nggak kriogenik, nggak minus ya, dan tekanan yang relatif nggak terlalu tinggi untuk bisa ditabung melonkan. Ya tekanan 50 bar, tebalnya berapa tuh? Belum kalau bocor meleduk kan luar biasa tadi ya. Oke ya. Kemudian ibuten ya. Buten ini apa? C4 ya. Nah, kritikal dia sudah minus 11 ya. Lebih mudah lagi, minus 11 sudah mencair dia. Bayangin kalau C1 kan tadi minus 110 ya, susah sekali ya. C4 itu kalau kalian lihat bright gas lah ya, dulu tabung gas warnanya ungu. Ya, bukan yang hijau, yang itu dulu bright gas. Jadi ada campuran C4 ya. Dia masih gas ya. Masih gas C4 itu. Masih gas kenapa? Dia mencair min 11 ya. Nah, oke. Berikutnya C5. Saya ambil N-pentan ya. Contohnya saja N-pentan. Iya. Nah, kita lihat N-pentan ini kritikalnya di boiling point 36. Ini cairan atau gas? Cairan, Pak. Soalnya kan udah nggak minus. Udah, udah nggak mau. Jadi patokannya jangan minus. Kondisi suhu atmosfer. Suhu atmosfer kita paling berapa? Suhu keadaan ruang kita 25 ya. Dia kan udah di atas 25 nih. Jadi sudah cairan. Tapi kalau di bawah ke apa namanya Jakarta yang suhu ruangnya 40, gas apa cairan? Gas, Pak. Jakarta misalkan suhunya lagi panas terus kan, apalagi dibawa ke Mekah gitu ya misalnya. Nah, jadi atau kita lihat ya Ipenten nih, Ipenten kayaknya lebih 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 smooth, lebih debatable gitu ya, kritikal. Nah, Ipenten 27 nih, kritikal banget nih. Di Bandung dia cair apa? Bandung nggak, katakanlah suhu ruangnya anggap 25 ya. Di Bandung dia cair atau gas? Cair, Pak. Cair, Pak. Di Bandung cair, yakin. Kalau dibawa ke Jakarta, Jakarta 35 loh, 33 lah minimal.
Di Jakarta jadi apa? Gas. Kan udah mendidih menguap gitu, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Makanya C5 ini dianggap cairan yang sangat mudah menguap. Karena titik didihnya tuh deket sama keadaan ruang gitu ya. Mm-mm. Deket sama keadaan ruang gitu ya. Jadinya mudah menguap. Ya. Nggak kayak tadi bandel kan tadi mah C1 minus 160. Ya mau di keadaan ruang apapun dia nggak bakalan bisa cair ya nggak? Mm-mm. C2 minus 88 bandel, nggak mungkin cair dia. Mm-mm. C3 masih minus 42 masih gas. C4 tadi minus 11 masih gas. Kalau C5 nih, ya titik cairnya 27. 27 dia sudah cair. Heeh. Bandung 25 ya belum cair. Heeh, gitu ya. Jadi sehingga kalau di lapangan pun ini apa? Produknya apa kira-kira? Pernah dengar nggak di lapangan jadi apa C5 ini? Itu loh, Jadi bensin solvent, ya Pak. solvent dicat. Itu. Jadi Oh gampang thinner. kering karena pakai thinner kan? Itu di bensin juga ada. Bensin itu C5, C6, C7, C8, C9 ya bensin. Kalau udah C10, C11 itu kan minyak tanah ya. Aftur, aftur itu minyak tanah yang murni gitu ya. Kalau udah C16 udah agak kental. C16 tuh solar ya, udah agak kental. Kira-kira begitu ya. Itu ya. Jadi karakteristiknya seperti itu. Semakin ke bawah semakin berat. Coba kita lihat ya. Ini saya hapus satu ya. Remove biar nggak kebanyakan komponennya. Ini pemahaman aja. Harusnya nggak usah saya bahas, cuman kalian ternyata belum memahami ini ya. Butanya pakai N butan aja. Nah, kalau ketuker ini ya, kalian klik tekan geser ke atas, lepas gitu ya. Nanti nuker sendiri. Oke, bedanya N-pentan apa ya? Kita lihat, no, dia mendidih cukup di 36 tadi ya, mendidih. Jadi uap 36 gitu ya. Apakah sama dengan C30? Coba kita lihat ya. C paling besar C30 ya. Nah, apakah sama dengan pentan? Coba kita lihat ya. C30 ini, weh, 450 baru dia mendidih ya. Air kalah, air 100 mendidih ya. C30 ini berat ini, wentel ini ya. Dia 450 derajat baru didih ya. Jadi kalian jangan berpikir minyak tuh gampang diuap, enggak semua. C5 iya, C5, C6, C7. Hidrokarbon cairan ringan, mudah menguapnya. C5 titik didihnya 37, 36 tadi. Apalagi IIC5 gitu ya, itu 27 udah mendidih. Kalau NC5 tadi berapa? Hmm, 36 ya tadi mendidih. Kalau C30 berapa tuh? 450. Nah, tapi ya di sana ini sudah ganti slide belum? Sudah ya. Sudah Pak. Tapi agak sulit kalau kita membidiknya eh, 30 atau apa namanya C20 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sistem hypothetical yang ada di HISIS gitu ya. Jadi ini API-nya muncul belum di sini? Misalkan NBP 20 ya. Ini artinya apa? Normal boiling point 250 gitu ya. Bisa diciptakan, bahkan NBP 600 pun bisa kita ciptakan. Ya kan? Ini keuntungannya kalau pakai hypothetical. Kalau pakai murni kan hanya C30 sampai 450 ya. Kalau kita pakai komponen murni tadi ya, kalau kita pakai hypothetical bisa NBP 600. Yang itu kalau kita korelasi dengan API ya, saya udah pakai rumus ini kalian tinggal capture. NBP 600 itu API-nya di kisaran 19.
Gitu ya. Kan mirip tuh dengan API-nya Chevron tadi 19 ya, NBP 60. Kalau kita kekeh pakai C30 nggak nemu karena API-nya MP42 nanti. Gitu loh ya. Clear ya? Saya masuk lagi ke HISIS. Sudah muncul lagi HISIS-nya? Sudah ya. Oke, jadi saya ambil hypothetical. Sudah pernah kan sama Bu siapa yang ngajar HISIS-nya? Eh, Bu Fitri ya. Sudah pernah apa lupa lagi? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah ya. Apa lupa lagi? Oke, kita generate hypo-nya ya. Generate hypo tadi katanya NBP dalam satuan Celcius ya. Kalau kalian munculnya itu Fahrenheit ya konversi aja lah ke Celcius gitu ya. Jadi NBP berapa? 600 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Sekitar 1200-an kali ya. Kalau kalian munculnya ini Fahrenheit, nggak apa-apa, kalian jangan bingung. Waduh Fahrenheit gitu ya, tinggal konversi. Oke, tadi NBP dugaan menurut Excel tadi yang sudah diperhitungkan adalah 600, dia akan ada di API 19 ya. Tadi masukin. Oke, klik ya. Itu cukup. Kemudian balik ke pure komponen, saya akan tambahkan ya, biasa water. Barangkali diperlukan ya. Enggak berarti ini semuanya bakal dipakai, enggak apa-apa ya. Kita masukkan untuk coba-coba, nanti terlepas yang dipakainya cuma komponen apa, yang lain dinolkan kan nggak masalah. Oke, clear? Baru ke fluid package ya. Untuk oil and gas kalian udah diajarin sama Bu Putri, yang paling tepat prediksinya adalah Frank Robinson. Ini Frank Robinson tuh tahun 1972 sudah menemukan ya equation of state yang memperbaiki rumus gas ideal jauh lebih hebat gitu ya. Kalian belajar gas ideal, kemudian apa persamaan virial, kemudian persamaan apa Antoine dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini jauh lebih teliti dari itu semua. Apalagi digunakan untuk menghitung oil and gas gitu ya. Dan diciptakan pada tahun 1992. Kalian belum lahir sudah ada apa perhitungan ini. Kemudian ya kalian nggak disuruh melakukan perhitungannya, mencari rumusnya, make aja susah gitu ya. Apalagi menciptakan. Oke, baru kita masuk ke simulation. Oke, semua bisa mencoba? Saya masukkan, ya. Apa namanya? Crude. Apa tadi? Duri dulu apa Dumai dulu? Dika? Duri ke Dumai, Pak. Duri dulu berarti ya. Oke, Iya. Duri. Oke, tadi ngomongnya 4 line ya. 4 line kemudian jadi 1 ya. Oke, crude duri komposisi dulu ya. Komposisi jangan lupa ya. Kalau cairan, kalau gas kalian boleh pakai mol ya, udah biasa. Tapi kalau cairan jangan pakai mol basisnya, pakai volume fraction ya. Ini kan liquid volume fraction. Oke. Pak, Pak, ternyata dari 4 line menjadi 2, Pak. Oh, 4 line menjadi 2 ya. Oke, sorry Ya. tadi. Karena 1 line tadi enggak handal gitu ya. Biji tibe, mati siji, mati KB. Kalau 2 kan ada cadangan. Oke. Jadi ini mau kita bikin sementara 100% ya fraksinya. Tapi karena fraksi bukan 100 ya 1 gitu ya. Karena kita bicara minyak dulu. Pak, saya pengen desain gas juga, gampang ya. Nanti. Oke. Oke, jadi ini sudah crude ya. Crude oil. Tapi sebenarnya
Enggak 100% sih realnya ya, 0,995. Tapi nggak apa-apa, asumsi aja. Nanti kita kombinasi ya kalau ada airnya gimana. Sekarang katakanlah murni dulu. Ya, setelah komposisi kita isi kondisi. Kondisi itu ada 3 ya. Suhu, tekanan, dan flow. Nah, ini liquid volume flow yang diambil ya. Tapi ini satuannya masih meter kubik per jam. Kelihatannya. Tekanannya masih temperatur Celcius atau apa di sana temperaturnya apa satuannya? Chevron seingat saya Fahrenheit dia sukanya. Tergantung ini sih ya. Masing-masing industri itu punya kebiasaan tersendiri. Tuh, kita lihat satuannya di sini yang digunakan. Tekanan di PSI, benar. Temperatur nggak ada ya. Data temperatur ya kurang ini soalnya. Betul ya, nggak ada, nanti tambahin ya. Pas kalian bikin resume ditambahkan. Temperaturnya itu di angka 100 Fahrenheit atau 90 ya, 90 rasanya. 100. Karena dari dalamnya itu panas ya. 100, oke. Oke, saya ulangi ya. Temperaturnya 100 Fahrenheit. Kemudian apa tadi? Tekanannya dalam PSI. Leak flow-nya dalam barrel oil per day ya. Jadi kita harus ubah satuannya. Home, unit set. Apa tadi yang kita ubah? Oke, ambil fill biasanya ya, yang dekat dengan lapangan minyak fill. Kalau SI itu dekatnya di kampus. Ya, klik copy SI-nya, kemudian kita ubah jadi Chevron. Bukan Chevron ya. Ya udah Chevron nggak apa-apa lah. Tapi sekarang udah jadi PHR. Chevron PHR gitu ya. Oke. Oke, apa yang kita ubah tadi? Temperatur ya. Temperatur T. Berarti T itu agak ke bawah. T temperatur Fahrenheit sudah kan? Karena kemudian apa? Pressure ya.